Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dengan kajian kita tentang kitab At-Tibbul Masbuk fi Nasihatil Muluk, nasihat Imam Ghazali yang berisi tentang standar moral dan etika bagi para penguasa. Kita masih di Aslus Salis, ya, pokok yang ketiga, atau nasihat Imam Ghazali yang ketiga, atau hal-hal yang mendorong agar penguasa bisa berbuat adil, bagian yang ketiga, yaitu tentang bahwa penguasa itu tidak boleh membiarkan kezaliman, kejahatan terjadi di tengah-tengah masyarakat yang dilakukan oleh para pejabat atau oleh masyarakat itu sendiri terhadap yang lainnya. Wa yanbaghi lil wali ayya'lama annahu laisa ahadun ashadda khibnan mimman ba'a dinahu wa akhiratahu bidunya ghairihi. Seharusnya harus bagi seorang penguasa mengetahui bahwa tidak ada yang lebih penipu dari para penipu daripada seorang yang ba'dinahu, menjual agamanya dan akhiratnya untuk kepentingan duniawi. Penguasa harus tahu bahwa orang yang paling penipu adalah orang yang demi memperoleh harta, demi memperoleh materi, ya, atau kedudukan dan semacamnya dari penguasa, dia rela menjual agamanya dan akhiratnya. Menjual agama itu artinya membacakan ayat, membacakan kaidah agama dipelintir sedemikian rupa sehingga menyenangkan penguasa, dan ia akan memperoleh materi dari jualannya itu. Itu penguasa harus tahu, harus bisa membedakan mana ini orang yang benar, dalam ini ulama, ya, mana oknum ulama yang benar, yang memberikan nasihat kepada raja dengan sebenarnya, atau memang ada sesuatu di balik nasihatnya kepada raja itu. Wa aksarun nasi fi khidmati syahwatihim wa aksarun nasi fi khidmati aswatihim. Sebagian besar manusia itu adalah cenderung melayani keinginan nafsunya. Terus diingat oleh raja bahwa sebagian besar manusia itu ingin atau cenderung melayani keinginan hawa nafsunya, melayani keinginan dirinya. Itu harus disadari oleh para penguasa. Fa innahum yastambituna al-hiyala liyasilu ila muradihim minasyahawat. Mereka itu menggunakan segala cara, ya. Yastambituna al-hiyal, menggali atau menggunakan berbagai macam cara demi untuk agar sampai keinginannya daripada keinginan nafsu syahwatnya itu, nafsunya itu. Berbagai cara ia lakukan agar ia memperoleh yang diinginkannya. Hatta kepada raja pun, hatta kepada penguasa pun, ia gunakan berbagai cara agar ia sedekat mungkin kepada penguasa dan memperoleh materi dari penguasa itu, sehingga yang ia berikan kepada raja saran-saran atau pujian-pujian yang dianggapnya menyenangkan raja, menyenangkan penguasa, sehingga penguasa memberikan
hal-hal, memberikan hal-hal yang memuaskan keinginannya. Itu harapan mereka, bermacam cara mereka lakukan. Hati-hati penguasa terhadap orang-orang itu, orang-orang yang begitu. Wakadzalikal ummal, demikian juga para pejabat. Li ajli nasibihim minad dunya yaghurrunal waliya wa yusinuna dzulma indahu. Padahal payulqauna finnari liyasulu ila aghradihim. Demikian juga para pejabat di ajli nasibihim, karena untuk mendapatkan, karena li ajli nasibihim, untuk mendapatkan bagian dari duniawi, misalnya jabatan, materi dan sebagainya, ya gurunal waliya, dia melakukan penipuan kepada penguasa. Dia melakukan penipuan, dia memberikan masukan-masukan yang sebetulnya itu hanya untuk menyenangkan penguasa saja. Wa yusinuna dzulma indahu, dan mereka cenderung memperbagus mereka itu cenderung memperbagus penganiayaan, dibuat sedemikian rupa sebuah kejahatan seolah-olah itu perbuatan yang bagus, yang baik di samping raja. Payalqauna finnar, padahal harus diingat bahwa mereka itu melakukan demikian itu sebenarnya adalah untuk menjatuhkan raja ke dalam ke dalam neraka, atau ke dalam kesengsaraan, atau ke dalam kedoliman, ke dalam neraka nantinya pada di akhirat nanti. Liyasilu ila aghradihim, mereka itu agar sampai seperti yang dikatakan di atas tadi, yang penting bagi mereka tercapai keinginan mereka. Wa ayu aduwin asyaddu adawatan mimman yasna bi hilakika wa hilaki nafsi li ajli dirhamin yaktasibuhu wa yahsuluhu. Musuh mana yang lebih deras, yang lebih dahsyat ya? Musuh mana, coba kita pikir ya? Musuh mana coba yang sangat menjadi musuh yang lebih dahsyat? Musuh mana lagi coba yang lebih kejam ya, yang lebih dahsyat daripada seseorang yang berusaha dalam menghancurkanmu, kata Imam Ghazali, dalam menghancurkanmu dan menghancurkan dirinya karena hanya untuk memperoleh dirham, memperoleh materi, memperoleh uang, jabatan yang dia usahakan. Coba raja harus berpikir sampai ke sana. Musuh mana lagi yang lebih kejam daripada orang yang berusaha melakukan intrik-intrik ya, agar memperoleh materi daripada raja. Wa fil jumlati, kesimpulannya begini atau garis besarnya seperti ini. Yambaghi liman arada hifdzal adli ala ra'iyah ayurattibahul manahu wa ummalahu lil adli. Secara garis besar keharusan liman arada hifdzal adli, bagi penguasa yang ingin menjaga keadilan. Keharusan bagi penguasa yang ingin menjaga keadilan ala ra'iyah, kepada rakyatnya, ayurattibahul ghilmanahu wa ummalahu lil adli, agar ia menekankan para pejabat, para pegawai dan para pejabatnya untuk berbuat adil. Keharusan bagi pejabat agar menjaga keharusan bagi pejabat yang ingin menjaga keadilan berlaku di tengah-tengah masyarakat, ia harus menekankan kepada seluruh pegawainya, seluruh pejabatnya, agar menekankan berbuat adil. Wa yahfadhu ahwalal ummar, dan ia harus menjaga keadaan rakyat. Wa yanzuru kama yanzuru bi ahwali ahli wa auladi wa manzilihi, dan ia harus memperhatikan kepada rakyatnya seperti ia memperhatikan keluarga, memperhatikan istrinya, anak-anaknya, dan seluruh keluarganya serta rumah tangganya. Harus seperti itu dia memperhatikan rakyatnya, agar keadilan berlaku kepada masyarakat. Seperti halnya ia berbuat adil, berusaha berbuat adil kepada keluarga,
kepada istri, keluarga, dan manzilnya, ya, seperti dia memelihara keadaan itu. Wala yatimu lahu dzalika illa bihibdil adli awalan min batinihi. Dan tidak mungkin akan terwujud dengan sempurna, ya, dan mungkin tidak akan terwujud dengan sempurna pemeliharaan keadilan di tengah-tengah masyarakat itu, ya, illa bihifdil adli awalan min batinihi, kecuali ia dengan memelihara keadilan yang harus timbul dari batinnya, ya, dari batinnya raja. Harus, ya, tidak akan sempurna itu semua hal itu, ya, mungkin bisa tidak akan terwujud tanpa terlebih dahulu menjaganya keadilan dari dalam batinnya. Jadi kesadaran akan berbuat adil itu tidak akan timbul, ya, tidak akan timbul kecuali ia terlebih dahulu menjaga keadilan dari dalam batinnya. Menjaga keadilan itu muncul dari kesadaran batinnya. Wadzalika alla yusallitu sahwata wa ghadabahu ala aqlihi wa dinihi. Hal itu bisa terjadi, ya, dengan cara bagaimana nafsu dan emosi amarahnya, ya, dan emosi amarahnya bisa dikendalikan oleh akal sehat serta agamanya. Hal itu bisa terjadi hanya dengan begitu. Keadilan bisa terjadi di tengah-tengah masyarakat itu hanya dengan cara mengendalikan syahwat, keinginan dirinya, keinginan pribadinya, dan emosinya dikendalikan oleh akal sehat, wadinihi, dan serta agamanya. Wala yaj'alu aqlahu wa dinahu asra sahwatahu wa ghadabahu. Dan jangan sekali-kali menjadikan akal dan agamanya menjadi tawanan, ya. Wala yaj'alu, dan jangan menjadikan akalnya dan akal sehat dan agamanya asra sahwatahu menjadi tawanan, ya, menjadi tawanan hawa nafsunya, bal yaj'alu sahwatahu wa ghadabahu asra aqlahu wa dinahu. Tapi harusnya sebaliknya, bahwa keinginannya dan emosinya itu harus menjadi tawanan akal dan agamanya. Baru keadilan itu akan terwujud secara tertib di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah rakyatnya. Demikian kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.